Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan podcast pada sesi belajar asik mengenai cyberbullying. Tetapi sebelum kita memulai pembahasan tentang cyberbullying, perkenalkan dulu, nama saya Royani Prasetyo. Di sini saya sebagai guru IPS di SMP Negeri 18 Malang. Pada kesempatan podcast kali ini, saya tidak hanya sendiri membahas tentang cyberbullying, tetapi juga ditemani oleh anak-anak dari asistensi mengajar dari UM. Ada Mbak siapa? Coba silakan perkenalkan. Ike, perkenalkan saya Ike Filza Agustina. Saya biasa dipanggil Ike. Saya dari jurusan Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. Satunya Mbak? Nama saya Diana Kartika Sari, biasanya dipanggil Bu Ana, dari program asistensi mengajar dari Universitas Negeri Malang. Ya. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti podcast MGMPS IPS. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin tanya dulu, kan ada sebelumnya itu kan ada banyak program ya tentang hubungan kerjasama antara UM dengan sekolah. Salah satunya itu kan yang baru adalah asistensi mengajar. Itu apa sih Mbak kalau boleh tahu? Asistensi mengajar. Ya salah satu aja enggak, Bu. Asistensi mengajar itu sendiri itu awalnya dulu itu namanya PPL, yaitu praktek kerja lapangan. Namun sekarang itu digantikan karena adanya peraturan baru dari Bapak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, tentang kemerdekaan belajar. Jadi merdeka untuk belajar itu sendiri. Jadi asistensi mengajar ini tidak dibatasi kalau dulu itu harus jurusan pendidikan saja yang boleh mengikuti PPL seperti itu. Sekarang itu semua jurusan boleh mengikuti atau boleh terjun ke sekolah walaupun tidak sesuai dengan jurusan mereka, misalnya dari ekonomi, akuntansi gitu, itu diperbolehkan. Jadi programnya dikemas itu sebagai asistensi mengajar. Jadi untuk tujuan utamanya itu sendiri yaitu pertama itu untuk meningkatkan literasi, karena saat ini kondisi siswa, utamanya di siswa SMP itu sendiri penilaian PISA, yaitu penilaian selama 3 tahun sekali yang dilakukan 3 tahun sekali, tingkat dunia itu Indonesia itu sangat rendah, masih di level 3, sedangkan Jepang, Cina, Korea itu sudah di level 6, bahkan ada yang di level 7. Jadi kita untuk asistensi mengajar ini mengemban tugas yang utama, yang paling utama yaitu meningkatkan literasi dari siswa itu sendiri, supaya kita dapat nantinya 3 tahun lagi itu kita dapat mengikuti PISA dengan naik level gitu, seperti itu Pak. Gitu ya. Tetapi kan duluan PPL terus diganti KPL. KPL masih ada tetap? Masih ada. Masih ada. Terima kasih. Terus ini kan selama ini kan ya telah masuk ke cyberbullying ya. Jadi mungkin beberapa akhir-akhir inilah. Jadi generasi sekarang itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Nah, salah satunya adalah HP kan ya. Nah, di HP sendiri itu kita bisa melakukan apa saja kan. Nah, terkaitannya dengan cyberbullying di mana terjadi penyimpangan penggunaan atau pemanfaatan teknologi, di mana terjadi fenomena cyberbullying, khususnya pada anak-anak SMP. Kira-kira menurutnya dari Mbak Ike, kan tadi Mbak Ana sudah, kira-kira gimana munculnya fenomena cyberbullying pada anak-anak SMP? Karena kan sekarang siapa sih yang udah nggak punya media sosial kan? Anak SMP bahkan semua anak SMP pasti udah punya HP kan? Iya, kan beda dengan zaman saya. Kalau saya dulu SMP itu belum ada main kelereng ya, Pak. Iya, main kelereng Mas ya. Itu udah punya HP, udah punya sosial media, punya Instagram, punya akun TikTok, akun apa aja ya Pak ya. Terus ya jadi wajar kalau ada fenomena itu, karena mereka bebas berkomentar di akun orang lain gitu, di postingan orang lain seperti itu Pak. Nah terus gini, kan kita sebagai seorang, kalau Mbaknya kan calon guru, kalau saya kan sudah jadi guru. Jadi saya dengan adanya fenomena cyberbullying ini kayak merasa tertampar gitu secara tidak langsung. Kenapa? Karena apalagi khususnya saya itu guru IPS. Kan seharusnya kan dalam pelajaran IPS itu kan juga mengemban yang namanya nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya itu dipraktekkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kira-kira bagaimana toh sekarang ini peran pembelajaran IPS khususnya di sekolah, apakah sudah efektif atau belum kira-kira?
Kalau menurut saya pribadi itu belum efektif karena itu tergantung sama pribadi masing-masing. Kita di sekolah udah mengajarkan tentang pluralitas, tentang keberagaman, tapi kalau dari diri masing-masing belum menghargai sesama ya, masih ada yang namanya cyberbullying gitu. Apalagi sekarang itu udah ada daring, iya, ada daring. ada pandemi itu ya. Iya, 2 tahun kan Pak ya. Terus mereka jadi makin sebisa mungkin mengakses yang namanya akun sosial media. Jadi mereka bebas berkomentar itu dan biasanya tidak didampingi sama orang tua. Tidak ada batasan juga kan? Tidak ada batasan, mereka bebas berkomentar. Mau ngatain artis rambutnya warna pink, duh itu artis kok rambutnya warna pink gitu, nggak cocok banget gitu. Cemiran pink. Iya. Kalau dari Mbak Ana sendiri kayak gimana? Terkait cyberbullying itu sendiri kan perundungan di media sosial ya. Itu bahkan sekarang itu miris sekali. Terkadang yang dirundung itu gurunya sendiri. Waduh, iya. Itu fenomena yang nggak banget gitu, kayak misal di media sosial Facebook saja. Itu kan anak-anak sekarang harusnya mereka itu yang harusnya mereka mengakses Facebook itu usia 17 tahun ke atas gitu. Karena konten di Facebook itu sangat tidak mendidik, apalagi kalau sudah membahas misalnya kasus artis gitu ya, terus kasus di media sosial lain seperti penghinaan dan lain-lain. Itu mereka sangat tidak difilter gitu. Jadi mereka meniru. Sebenarnya kalau usia SMP itu masih ranahnya itu mereka masih meniru gitu, Pak. Jadi apapun yang ada di media sosial itu bukan apa yang mereka lihat itu mereka tiru sebenarnya. Jadi kalau menurut saya kata-kata yang ada di Facebook, di IG, di Instagram atau di lain-lain itu mereka melakukan cyberbullying itu karena meniru dari perilaku orang lain. Kalau menurut saya seperti itu. Oh iya. Mungkin ini juga pendapat saya terkait dengan munculnya fenomena cyberbullying, di mana mungkin ya ini ya. Jadi untuk bentuk cyberbullying sendiri itu kan ada banyak kan ya. Nah, dimungkinkan kok bisa sih anak SMP itu melakukan hal demikian gitu. Nah, salah satu faktornya itu adalah kemungkinan besar mereka itu belum mengerti bahwa yang saya lakukan itu sebuah tindakan cyberbullying loh, kayak gitu loh. Nah, kalau dari beberapa literasi ini saya ambil dari artikel dijelaskan bahwa cyberbullying itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 jenis. Yang pertama itu adalah flaming, yaitu flaming itu mengumbar kemarahan di media sosial. Kemudian ada harassment. Harassment itu adalah pesan-pesan yang dilakukan secara terus-menerus di media sosial. Kemudian ada cyber stalking. Kemudian ada denigration atau pencemaran nama baik. Kemudian ada impersonation atau peniruan, berpura-pura menjadi orang lain dengan mengirimkan pesan-pesan atau status orang yang tidak baik. Jadi dia berperan sebagai orang lain, tetapi untuk tujuannya juga sama tadi, mencemarkan dengan mengirimkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada outing sama trickery. Outing itu menyebarkan rahasia orang lain, jadi menyebarkan rahasia itu termasuk dalam cyberbullying. Terus kemudian ada trickery. Trickery itu adalah tipu daya, itu juga tidak boleh. Kemudian ada yang terakhir itu ada exclusion, yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Jadi mengeluarkan secara sengaja itu merupakan cyberbullying. Padahal ya ini kan kayak sesuatu yang kayak biasa. Iya, tapi biasa. Ini termasuk dalam cyberbullying kayak gitu loh. Terus gimana kira-kira IPS sendiri menyikapi hal tersebut? Kira-kira gitu ya jawabnya ya. Apakah kita ini sebagai dalam bidang IPS ini kurang mampu? Apakah yang salah itu yang bagian mana atau kayak gitu loh? Apakah di pelajaran IPS-nya atau pelaksanaan pembelajaran IPS-nya? Kalau menurutnya Mbak sendiri dari perspektifnya Mbak Ika sama Mbak Ana. Ya terserah. Kalau menurut saya nggak ada yang salah ya, karena namanya juga anak siswa ya, bukan dimaklumi juga, tapi mereka belum tahu mana yang benar mana yang salah. Terus juga terkadang menyepelekan, terus dibilang baperan kalau baper gitu kan, dibilang baperan, berlindung di balik kata baper. Ya mungkin kalau menyikapinya ya kita memberitahu apa itu cyberbullying. Dari podcast ini sendiri juga nanti bisa ditonton sama anak-anak SMP. Cyberbullying itu seperti apa gitu. Jadi ya diharap bisa untuk meminimalisir adanya cyberbullying. Gitu. Kalau Mbak Ana sendiri? Kalau saya sendiri berpikir seperti ini. Pembelajaran IPS itu tidak ada yang salah. Tetapi
cara pengemasannya menurut zamannya itu sudah salah kalau menurut saya sekarang. Caranya gimana? Dari dulu itu IPS kan mengajarkan misal ya itu kayak dari sejarah, terus dari apa itu namanya Ekonomi, sosialnya. Nah, itu tuh dari dulu tetap kayak gitu aja, berpatokan sama buku. Tidak ada apa ya? Pembaruan gitu loh. Jadi sebagai guru IPS harusnya membawa pembaruan. Misalnya kita membawa tema tentang atau materi tentang kehidupan sosial, terus sosialisasi, terus tadi yang pluralisme dan lain-lain. Itu harusnya kita mengemasnya langsung ke intinya, langsung ke hal-hal yang up to date gitu. Misal ini loh contoh dari tindakan tidak toleransi. Kalau dulu itu kan di buku tindakan tidak toleransi itu umat beragama ini merusak mengganggu peribadatan agama ini, itu dari dulu contohnya seperti itu. Terus tidak ada kan dikemas cyberbullyingnya, padahal mengatakan kayak paham. ya kan, apalagi kalau sekarang itu bilang kayak gini aja udah termasuk kayak emang Tuhan kamu gini, itu kan udah termasuk cyberbullying ke orang ke anak lain kan, agama lain kan. Tapi itu tidak dikemas dalam IPS. Jadi kalau menurut saya pembelajaran IPS itu tidak ada yang salah. Cuma sebagai guru IPS harus membawa pembaruan dari realita itu harus dibawa, dijadikan contoh supaya bisa dipelajari. Kalau cuma mempelajari dulu itu gini di buku seperti ini, kita tetap itu terus, padahal kan zaman semakin bergerak. Apalagi globalisasi kayak gini, kejadiannya, peristiwanya, masalahnya juga terbaru kan. Harusnya kita mengambil sebagai guru IPS mengambil contoh dari realita yang ada aja di sekitar kita, yang sederhana aja, seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi saya dapat menarik sebuah kesimpulan dari pernyataannya Mbak Ika sama Mbak Ana bahwa ini merupakan tantangan baru bagi kita, bahwa kita sebagai guru IPS itu mengemban tugas yang sangat berat, di mana kita diharuskan untuk membentuk karakter siswa. Kita tahu bahwa dalam pembelajaran IPS itu memuat nilai-nilai kemanusiaan, di mana di dalam artikelnya Sodik Ansori ini menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan sosial adalah program pendidikan yang memiliki bahan pendidikan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan humanity atau ilmu pendidikan dan sejarah. Nah, sebagai guru IPS ya dan calon guru IPS tentunya kan kita diharuskan update. Yang pertama, update terkait apa? Terkait dengan materi. Kemudian update terkait apa? Terkait berita. Yang kedua adalah kita sebagai guru IPS dan calon guru IPS harus selalu melakukan peningkatan kualitas apa? Kualitas mengajar. Jadi kita harus mampu mengkontekstualkan pelajaran IPS, di mana itulah kesulitan tersendiri di dalam pembelajaran IPS. Berbeda halnya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau 1 + 1 2 ada jelas, tapi kalau dalam IPS kan tidak seperti itu. Kita sebagai guru IPS ya kita harus mampu membawa siswa kita itu masuk ke dalam dunia IPS. Mungkin seperti itu saja terkait podcast pada kesempatan kali ini. Kira-kira apabila nanti ada salah-salah kata atau ada sesuatu yang mungkin kurang pas, mungkin itu adalah kesalahan dari kita sendiri, ketidaktahuan dari kita. Jadi semoga podcast kali ini bermanfaat. Kemudian untuk anak-anak saya mohon dan menghimbau untuk selalu menjaga kesehatannya. Kemudian taati prokes. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.